Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan yang berkah ini. Tidak ada satu kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan syukur dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita. Tentunya nikmat iman dan Islam yang masih terpatri dalam hati kita ini menjadi bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memiliki alasan, ya Allah, akulah hambamu, ya Allah, akulah hambamu yang mengaku beriman kepadamu. Engkau adalah Tuhanku, Muhammad adalah Rasulku, Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah agamaku. Oleh karenanya menjadi salah satu bentuk syukur kita adalah tidak hanya dengan kita mengucap hamdalah, tapi iringi ucapan hamdalah itu dengan keimanan yang kuat bahwa Allah lah yang mengatur, Allah lah yang membagi setiap apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Salawat beriring salam tak lupa mari kita haturkan, junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam serta salawat juga tercurah terlimpah kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin. Tentunya kita yang hadir di majlis salat Idul Adha ini pun juga menjadi bagian daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang mulia ini, satu momentum yang amat sangat dinanti oleh kaum muslimin, yaitu ibadah udhiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ketika kita sudah masuk pada 10 bulan Dzulhijjah, disunahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Dari sekian banyak kesunahan yang Allah syariatkan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, di antara paling mulia adalah ketika seorang hamba mempersembahkan persembahan terbaik kepada Allah dengan dia membeli hewan kurban, entah itu sapi, entah itu kambing atau domba. Dipilihlah hewan ternak yang paling bagus, dipilihlah hewan ternak yang paling gemuk sehingga bobot nilai daging yang nanti dibagikan pun juga maksimal. Ketika itu sudah dipilih, kemudian dijadikan sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah, sebagai tunduk patuhnya dia sebagai seorang mukmin. Seiring pisau itu menyembelih leher hewan kurban kita, seiring dengan tetesan darah yang sebelum mengalir ke dalam tanah, Allah sudah mencatat itu sebagai satu dari sekian banyak kebaikan yang Allah muliakan di bulan Dzulhijjah. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar kepada kita bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Nahr kecuali adalah hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai ketika masuk pada 10 bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik setelahnya kecuali adalah seorang hamba itu menyembelih hewan kurban. Kemudian hewan yang setelah disembelih itu dagingnya dia makan. Sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan, sebagian dia simpan. Tentunya hal ini mengajarkan kepada kita dari aspek sosial bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensyariatkan sebuah peribadatan yang itu hanya bertumpu dan berpijak pada pahala untuk orang yang berkorban saja, tidak. Tapi siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang andil di dalamnya, bahkan masyarakat yang notabene non-muslim pun juga akan merasakan tebar daging yang disembelih oleh muslim pada hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat momen Idul Adha, tentunya kita akan mengingat Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Salah satu dari 5 nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ulul azmi minar rusul, yaitu nabi yang memiliki ujian yang begitu amat sangat berat yang menyertai dalam kehidupannya. Jika kita membaca Al-Quran, tidak sedikit kita akan menjumpai kisah-kisah yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Allah yang itu menggambarkan sebagai perlambangan wa idzibtala Ibrahima bikalimat. Sesungguhnya pada hambaku Ibrahim itu aku beri kepada dia ujian yang begitu amat sangat berat, yaitu kalimat. Dan ketika kita sisir satu persatu ujian yang begitu berat itu, yang selalu kita ingat adalah momentum di mana ini menjadi syiar dari syiarnya Nabi Ibrahim, kemudian dikuatkan dan dikukuhkan menjadi salah satu kesunahan yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ibadah kurban. Yang pertama yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran adalah sosok Ibrahim adalah sosok Nabi yang berat ujiannya. Ujian seperti apa? Yang pertama adalah ujian yang ketika beliau harus berhadapan dengan ayahnya. Satu percakapan antara Ibrahim dengan ayahnya, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wala yughni anka syai'a. Momentum satu percakapan antara ayah dan anak. Ketika seorang anak mengajak ayahnya untuk bertobat kepada Allah, wahai ayah, tidak baik itu, tidak benar itu engkau menyembah berhala.
Tidak benar engkau itu menyembah patung. Satu, dia tidak bisa mendengar. Dua, dia tidak bisa melihat. Yang ketiga, parahnya adalah dia tidak bisa memberikan kecukupan untukmu. Intensitas seorang Ibrahim sebagai seorang anak mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbuah tidak manis jamaah sekalian. Ajakan demi ajakan dengan cara yang santun dan lembut terus dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Justru jawaban yang diperoleh Ibrahim adalah qala araghibun anta ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, ketahuilah kalau engkau masih membenci Tuhan-Tuhan yang kami sembah, Tuhan-Tuhan yang aku buat dan aku sembah, la arjumanna. Jawaban seorang ayah ketika mendengar ajakan kebaikan dari anaknya justru disambut dengan jawaban yang sangat pahit sekali. Ketika engkau teruskan wahai Ibrahim. Dan ketika engkau teruskan permusuhan ini terhadap Tuhan-Tuhan yang kami sembah, Tuhan-Tuhan yang aku buat dan aku sembah, larjumanna, maka akan aku rajam kamu. Wahjurni maliya, kalau tidak tinggalkan kami selama-lamanya. Itulah kenapa proses ajakan Ibrahim alaihissalam pada keimanan kepada Allah terlebih adalah kalau kita maknakan secara umum adalah mengajak pada kebaikan-kebaikan, mengajak kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjalan dengan baik, tentu mendapatkan hasil yang sangat pahit sekali. Namun Ibrahim tidak berkecil hati, terus berusaha bagaimana mengajak ayahnya, walaupun jawaban dari ayahnya adalah arjumannak wahjurni maliya, akan aku rajam kau Ibrahim dan tinggalkanlah kami selama-lamanya. Tidak cukup dengan itu, Ibrahim harus juga mendakwahkan tauhid ini kepada raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Namrud. Ajakan demi ajakan pun terus dilontarkan kepada Ibrahim alaihissalam, argumentasi sudah dikemukakan. Sampai pada satu tingkatan pun seorang Ibrahim harus dilemparkan ke dalam api. Yang inilah kemudian menjadikan seorang Ibrahim beralasan untuk berhijrah ketika keluar dari Irak, dari negeri tanah kelahiran yang dia cintai di Irak. Kemudian dia berfirman dan dia berkata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah keluar dari kampung halamanku Irak menuju tempat yang saya tidak tahu bakal dikemanakan aku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hijrahku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang pertama adalah ketika Ibrahim mengajak kepada ketaatan kepada Allah, mengalami penolakan, bahkan sudah sampai kepada ancaman dibunuh. Yang kedua adalah penantian yang cukup sangat lama sekali bagi seorang Ibrahim untuk mendapatkan seorang momongan. Tentunya yang menjadi gambaran kita saat ini adalah ketika seorang setelah menikah, yang didambakan pertama kali adalah momongan yang dia timang-timang nantinya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sampai pada puncaknya di usia yang sangat senja, 80 sekian tahun, seorang Ibrahim pun harus mendapatkan seorang putra dari Hajar. Ketika itulah Ibrahim mendapatkan putra Ismail alaihissalam. Ujian tidak cukup di situ saja. 80 tahun menanti seorang putra. Tentunya dalam pikiran kita, ketika usia pernikahan mungkin baru 5 tahun, dia akan beranggapan mungkin belum rezeki kita mendapatkan seorang anak. Ketika usia sudah 10 tahun pernikahannya, dia akan berpikir lagi, kayaknya kita susah untuk mendapatkan anak. Semua usaha sudah kita lakukan. Apalagi ketika sudah usia 20 tahun pernikahan dan dia belum dikaruniai momongan, mungkin kesimpulan yang ada dan terlontar dalam misalnya adalah kita nggak bakal punya anak. Ini takdir dari Allah. Belajarlah dari Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, itu baru Allah kabulkan 60 tahun kemudian. Ya Allah, anugerahkan kepadaku minas sholihin, keturunan yang soleh. 60 tahun kemudian baru Allah kabulkan putra pertamanya, yaitu Ismail. Tidak cukup dengan itu,
Kemudian Ismail alaihissalam dan uminya, ibunya Hajar pada saat itu dibawa oleh Ibrahim untuk ditempatkan di tempat yang tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, kata Allah Subhanahu wa taala, di padang tandus yang tidak mungkin untuk ditanami tanaman sedikit pun. Di situ pun Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya, padahal baru lahir pada saat itu. Di usia 2 bulan baru ditinggalkan. Kembalilah Ibrahim pada saat itu ke Palestina. Selang beberapa saat kemudian, 13 tahun kemudian, lahirlah Ishak dari Sarah. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada Ibrahim alaihissalam untuk berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, mengunjungi putra pertamanya yaitu Ismail alaihissalam. Ketika sampai di Mekah malam harinya, keesokan harinya, bermimpilah seorang Ibrahim alaihissalam. Ini ara fil manami anni adbahuk. Wahai putraku, ketahuilah nak, tadi malam ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Pendapatmu gimana, nak? Percakapan antara Ibrahim dan Ismail, tentunya percakapan antara seorang ayah dan anak yang memiliki bobot keimanan yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan itulah ujian terberat bagi seorang Ibrahim alaihissalam. Penantian anak yang sangat-sangat panjang. 60 tahun, bahkan di usia 80 sekian tahun baru mendapatkan seorang putra. Ketika usia semakin senja, Allah uji dengan harus menyembelih putranya pada saat itu. Tentunya kita akan terkagum-kagum dengan jawaban Ismail alaihissalam ketika mendengar sebuah ajakan, mendengar sebuah berita dari ayahnya. Ya abati if'al, wahai ayahku, if'al, lakukanlah wahai ayahku, kerjakanlah wahai ayahku. Kalau memang ini perintah Allah, kerjakan. Kalau memang ini adalah perintah dari Allah, lakukan wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, tidak perlu engkau cemas, tidak perlu engkau khawatir. Yang engkau dapati pada diriku wahai ayahku ketika engkau melaksanakan perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk bagian daripada orang-orang yang sabar. Lega Ibrahim, tenang Ibrahim, hatinya lapang sekali Ibrahim alaihissalam. Falamma aslama, ketika kedua orang itu sudah tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal taqulil jabin, kemudian Ibrahim alaihissalam itu mengangkat Ismail di tempat yang tinggi. Pisau sudah di lehernya Ismail alaihissalam. Wana fanada ya Ibrahim. Kemudian tiba-tiba ada yang manggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpiku ini, mimpimu ini wahai Ibrahim. Engkau telah membenarkan wahyu yang aku turunkan kepadamu wahai Ibrahim. Ketika itulah Ibrahim alaihissalam merasakan sesuatu yang berbeda. Karena ketika melihat ke bawah lagi, ternyata Ismail sudah diganti dengan seekor domba yang begitu besar dan kokoh. Disebabkan pasrah tunduk patuhnya Ibrahim alaihissalam ketika mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada pelajaran yang sangat penting ketika kita membaca kisah daripada Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana ketahanan beliau dalam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mendapatkan ujian, tapi ingatlah kisah Ibrahim. Ujian kita tidak seberat ujian Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kalau kita merasa berat dari ujian-ujian kita, ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah ujian, masalah yang kita hadapi, kecuali ketika Allah menghadirkan masalah itu dalam kehidupan kita. Allah memberikan jalan keluar dan kita pasti mampu melewati itu semua. Selayaknya Ibrahim berpuluh-puluh tahun harus menanti seorang momongan, di usia yang sangat senja baru mendapatkan momongan.
Begitu sangat kepayahan kita mengajak orang untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah, mengajak orang untuk menjadi bagian daripada kaum muslimin, untuk menjadi bagian mudhohi, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu susah, tapi jangan beranggapan itu menjadi kesusahan yang paling susah dalam kehidupan kita. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Selalu akan beriringan. Kesulitan mesti akan selalu beriringan dengan adanya kemudahan. Dan setiap ada masalah yang itu hadir dalam kehidupan seorang mukmin, maka senantiasa Allah akan hadirkan pula solusi-solusi yang itu mungkin di luar daripada nalar kita. Dan Ibrahim tidak pernah berpikir kalau nanti Ismail itu bakal diganti dengan domba yang begitu besar dan gemuk. Yang ada adalah seorang Ibrahim harus tunduk dan patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Maka seberat apapun ujian yang menimpa kita, sesusah apapun kondisi yang menghimpit kita, ingat, pasrahkan itu semua kepada Allah. Kecil bagi Allah dengan masalah yang besar yang menimpa kita. Kecil bagi Allah dengan segala problematika besar yang hinggap dalam kehidupan kita. Kecil itu bagi Allah. Kuncinya adalah konsistensi dalam kita meminta kepada Allah. Minta dan minta. Dan Ibrahim alaihissalam tidak pernah luput dalam setiap munajatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi terkait ketika meminta keturunan. Dan itu kemudian Allah abadikan. Ini menjadi syiar yang sampai sekarang kita lakukan. Ibadah kurban Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahmid, tahlil menghiasi hari-hari tasyrik yang nanti bakal kita lewati. Dan ketika kita melewati tasyrik itu, jangan pernah kita melupakan Ibrahim alaihissalam. Takbir berkumandang, tahlil dikumandangkan, tahmid dikumandangkan. Ada iringan takbir, tahmid dan tahlil itu. Di situ kita terbayang Ibrahim alaihissalam begitu berat ujian yang menerpa beliau alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan Idul Adha ini, mari kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Tidak hanya kemuliaan dalam kita mendapatkan musibah atau ujian, tapi kemuliaan kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahil mustafa wa ala alihi wa ahlihi wa asdiqaihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini, mari bersama-sama kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita didekatkan kepada amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kita kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita pun senantiasa diistiqomahkan untuk senantiasa senang, bergembira dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak motivasi terkait dengan pahala yang begitu sangat melimpah, namun kadang respon dari kita pun berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang mungkin merasa berat, tapi ada yang bergembira sekali. Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghadirkan itu dalam kehidupan dia, karena ini amal terbaik dia. Maka bersama-sama kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan kita dan melancarkan kita dalam semua urusan-urusan kita,
apapun masalah yang kita hadapi, semoga Allah segera memberikan solusi kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara waghfir li ajdadina wa li jaddatina wa li a'mamina wa ammatina wa ahwalina wa khalatina wa liman haqqun alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk warzuqna al-amal alladhi yuqarribu ila hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin ya dzal quwwatil madin la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala daynan illa qadaytah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna al qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah yang saya sampaikan dalam khutbah yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad